Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Manhuri dengan NIM 0520789945. Pada video ini saya akan menjelaskan program Java untuk tugas praktik 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop dengan studi kasus seperti tugas 1 dan 2 kemarin, yaitu manajemen restoran. Program ini dibuat dengan memisahkan setiap kelas ke dalam file Java masing-masing. Tujuannya agar struktur program lebih rapi, mudah dibaca, dan sesuai dengan konsep pemrograman berorientasi desktop. Sebelum menjelaskan kode program, saya jelaskan dulu cara menjalankannya. Pertama-tama, pastikan komputer sudah terpasang JDK atau Java Development Kit. Untuk mengeceknya, bisa ditulis di terminal dengan Java. Nah, versi Java saya itu di versi 24.02 dengan pembaruan di tanggal 15 bulan 7 2025. Ini sudah yang terbaru ya. Saya buka folder project ini di Visual Studio Code. Struktur foldernya terdiri dari src, data, dokumen, dan file readme. Folder src berisi seluruh shortcode Java. Folder data berisi file menu restoran .st dan struk sana. Saat menjalankan program, posisi terminal sebaiknya berada di folder utama project, bukan di dalam folder src. Ini penting karena program membaca file dari folder data. Perintah untuk mengcompile program adalah yaitu java strip d, kemudian src strip d, kemudian out, di sini out, kemudian src ya, perintah, kemudian strip, kemudian titik java. Perintah ini berarti semua file Java di dalam folder src akan dikompilasi, lalu hasil file class-nya akan disimpan ke folder out. Setelah proses compile selesai dan tidak ada error, program akan dijalankan dengan perintah java cp, kemudian out manajemen restoran app out restoran, yang ini ya, restoran app manajemen restoran app. Kemudian selanjutnya kita enter. Nah, setelah perintah itu dijalankan, tampilan menu utama aplikasi akan muncul di terminal sini ya, aplikasi manajemen restoran. Jika menggunakan Windows dan membuka folder dari file Explorer, caranya bisa klik kanan pada folder project, lalu pilih on terminal, lalu jalankan dua perintah tadi, yaitu java strip d out src dan java cp out management. Karena saya menggunakan VS Code, saya sudah menjalankan. Sekarang saya lanjutkan ke struktur pemrogramannya. Di dalam folder src terdapat beberapa file, yaitu menu item Java, kemudian makanan Java, minuman, pesanan, input helper, diskon Java, dan lain-lain. File menu item Java merupakan abstract class atau class abstrak. Kelas ini menjadi kelas untuk semua item menu restoran. Di dalamnya terdapat atribut nama, harga, dan kategori. Itemnya atribut nama, kemudian harga, dan kategori. Atribut tersebut dibuat private sehingga penerapan encapsulation untuk mengaksesnya digunakan getter and setter. Di kelas ini juga terdapat metode abstrak, yaitu tampil menu. Ini ya, public metode abstrak tampil menu yang nantinya wajib diimplementasikan oleh kelas turunan. Berikutnya ada lagi kelas makanan ya. Kelas ini merupakan turunan dari menu item. Di sini konsep inheritance diterapkan. Karena makanan mewarisi atribut metode dari menu item, makanan juga memiliki atribut tambahan, yaitu jenis makanan. Metode tampil menu di override untuk menampilkan informasi makanan secara khusus. Selanjutnya kita akan menjelaskan menu dari kelas minuman. Di kelas ini sama seperti makanan, kelas minuman juga mewarisi menu item. Perbedaannya, minuman memiliki atribut tambahan, yaitu jenis minuman. Metode tampil menu juga di override agar informasi minuman tampil sesuai kebutuhan. Kemudian kita lanjutkan ke bahasan kelas diskon. Kelas ini juga merupakan turunan dari menu item. Kelas diskon digunakan untuk menyimpan promo diskon. Atribut tambahannya adalah diskon dalam bentuk persen ya. Karena diskon juga merupakan turunan menu item, maka kelas ini juga
mengimplementasikan tampil menu yang di override. Dari 3 class turunan tersebut dapat dilihat bahwa program sudah menerapkan polymorphism metode yang sama, yaitu tampil menu memiliki perilaku berbeda tergantung objeknya. Apakah objek itu makanan, minuman, atau diskon. Berikutnya adalah class menu. Class ini digunakan untuk mengelola semua item menu restoran. Di dalamnya terdapat array list bernama daftar menu. Array list ini digunakan untuk menyimpan objek menu item. Karena tipenya menu item, maka objeknya yaitu makanan, minuman, dan diskon bisa disimpan dalam satu daftar yang sama. Di kelas menu juga terdapat metode tambah item, kemudian tampilkan menu, kemudian ambil item, kemudian siapkan menu ke simpan ke file, dan memuat menu di file. Metode ambil item menggunakan custom except detail, yaitu item menu tidak ditemukan exception jika nomor menu yang dipilih menggunakan pengguna tidak tersedia. Selanjutnya adalah class pesanan. Class ini digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Di dalamnya terdapat array list untuk menyimpan menu item, yaitu daftar pesanan. Class ini juga memiliki metode untuk menghitung subtotal pesanan, menghitung total diskon, menghitung total bayar, menampilkan struk, menyimpan struk ke file, dan membaca struk dari file. Selanjutnya, kemudian ada class item menu tidak ditemukan exception. Ini adalah exception buatan sendiri. Tujuannya agar ketika pengguna memiliki item yang tidak ada di daftar menu, program tidak langsung berhenti, tetapi menampilkan pesan kesalahan yang lebih jelas. Selanjutnya ada class input helper. Di class input helper ini digunakan untuk membantu proses input dari pengguna. Dengan adanya class ini, kode di program utama menjadi lebih rapi. Di dalamnya terdapat metode input T, kemudian metode input double, dan kemudian input string. Metode input int dan input double menggunakan tree chat untuk menangani kesalahan input chat, untuk menangani kesalahan input. Misalnya ketika pengguna seharusnya memasukkan angka, tetapi malah mengetik huruf. File terakhir adalah manajemen restoran app. Ini adalah class utama untuk menjalankan program. Di dalamnya terdapat metode main, menu utama, dan pemanggil fitur-fitur program. Sekarang saya demonstrasikan programnya. Saat program dijalankan, sistem akan memuat daftar menu dari file menu restoran.txt ini ya, itu berupa makanan, minuman, dan diskon. Kita masuk ke sini ya. Misalnya kita akan menampilkan nomor 2, yaitu tampilkan menu restoran. Kita masukkan di sini nomor 2, kemudian enter. Nah, daftar menu restoran yaitu berupa makanan sesuai dengan file ini ya, makanan nasi goreng, ayam bakar, es teh manis, jus alpukat, dan diskon promo pelajar, yaitu sebesar 10%. Misalnya kita akan memesan ayam bakar madu nomor 2. Apakah kita akan menambahkan pesanan? Jika iya, berarti kita tambahkan Y, kalau jika tidak berarti N. Nah, tambahkan Y. Kemudian kita akan memasukkan diskon promo pelajar ya, masukkan nomor 5. Kemudian kita lanjutkan dengan dia, enter lagi, kemudian kita pesan. Kalau udah pesan makan, pasti pesan minuman ya. Kita pesan nomor 4 ya, kemudian enter. Pesanan setelah kita beli 2 dan promo saja, berarti ini sudah cukup. Kita N, no, kemudian enter. Baru kita akan tampilkan struk pesanan. Baru ini harusnya tampil. Nah, ini ya struk pesanan restoran, waktu tanggal 4 bulan 6 2026 jam 2.06. Kita memesan ayam bakar madu sebesar 30.000, kemudian promo pelajar 10%, terus jus alpukat 15.000, subtotalnya yaitu 45.000 dikurangi dengan diskon 10%, total bayarnya yaitu 40.500. Kemudian kita enter lagi, kita coba tambahkan item baru ke menu ya. Kita bisa menekan angka 1. Kita masukkan makanan. Di sini saya akan memasukkan ayam geprek ya. Harganya 12.000. Nah, jenis makanan apa ya? Makanan utama ya. Makanan
utama karena ini adalah ya. Nah, makan berhasil ditambahkan. Kita lihat ditampilkan menu restoran, seharusnya ayam geprek telah dimasukkan. Kita lihat. Nah, daftar menu restoran bertambah, yaitu dengan makanan ayam geprek 12.000, jenisnya makanan utama. Kemudian kita coba lagi, yaitu simpan struk pesanan file ya. 5 kita enter sini di struk pesanan, harusnya ada di sini nih, data ya. Ini struk pesanan yang tadi ini telah kita simpan menjadi struk pesanan di data. Kemudian kita akan muat tampil dari struk filenya, yaitu katakanlah, nah ini ya, sesuai ya dengan yang ini. Kesimpulannya, program ini sudah menerapkan beberapa konsep utama. Program berbasis desktop, yaitu abstraction melalui abstract class menu item, inherent test melalui class makanan, minuman, dan diskon, encapsulation melalui atribut prepaid dan getter setter, polymorphism melalui metode tampil menu, exception handling melalui pre-chat dan custom exception, serta operasi file untuk menyimpan dan memuat data. Program ini juga menggunakan materi sebelumnya, yaitu seperti struktur keputusan switch case dan if else, struktur pengulangan while dan for, array list, serta string. Demikian penjelasan dari saya mengenai program manajemen restoran untuk tugas praktik 3. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.